rahimakumullah, misalkan kita mencoba tampil sebagai seorang ayah yang baik, itu sudah sunnah Nabi. Tampil sebagai seorang suami yang baik, itu sudah sunnah Nabi. Masya Allah. Sebagai pedagang yang baik, itu sunnah Nabi. Sebagai seorang imam yang baik, sunnah Nabi. Pemimpin yang baik, sunnah Nabi. Jamaah rakyat yang baik, sunnah Nabi. Karena Nabi mengajarkan itu semua. Kalau kita nggak bisa pas sholat tahajud sampai kaki bengkak, lari dia yang baik. Jadi suami yang baik. Agak susah saja jadi ayah yang baik. Agak susah saja jadi masyarakat yang baik. Agak susah saja jadi seorang ahli sedekah. Agak susah juga. Masya Allah. Maunya. Hadirin nikmatin rahimahullah. Masa semuanya susah? Ya kalau nggak bisa 100%, 50 nggak jadi masalah. Saya selalu mengapresiasi ketika ada orang ingin mengikuti tata cara Nabi, walaupun belum sempurna betul, tapi sudah alhamdulillah dimulai. Lagi ikhtiar Ustaz, jadi yang begini Masya Allah. Dan kita akan mengambil peranan itu semampu kita. Kenapa? Karena kita bukan Nabi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan memberikan kepada kita dorongan untuk senantiasa mendekat Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena kita bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tema besar pada malam hari ini. Tema ini saya ambil dari sebuah ucapan, ini ada ucapan, ya itu kan Nabi. Kita kan bukan Nabi. Ya karena kita bukan Nabi saya bahas saja. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, setidaknya kita punya target, Pak. Kalau mengikuti akidah imannya seperti imannya Nabi Muhammad SAW, Roma-romanya sih agak susah. Ngikutin ibadah Nabi SAW kayaknya juga masih susah. Mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah, iman, ibadah, akhlak 100% mirip betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa-rasanya agak susah. Ya kalau bisa alhamdulillah, lain persoalan. Cuman saya pribadi kayaknya agak susah. 100%. Kenapa kemudian harus 100% ya? Karena uswatun hasanah. Tapi karena kita bukan Nabi, tidak dibimbing langsung oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diamanahi oleh Jibril alaihi salam, tidak diajak ngobrol oleh malaikat, tentu pencapaian kita tidak akan 100%. Maka nanti kaidahnya sebagaimana dalam kaidah ushul fikih, mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau memang tidak bisa 100% untuk mencapai kualitas seperti Nabi, ya jangan sampai kada sama sekali. Nah ucapan karena kita bukan Nabi jangan sampai jadi alasan buat ngeles, Pak. Karena bukan bajai. Jadi usahakan kalimat karena kita bukan Nabi jangan kemudian dijadikan sebagai kalimat untuk ngeles. Kalau memang tidak mampu 100%, jangan ditinggalkan 100%, Pak. Apa yang kita bisa jangkau, jangkau. Apa yang kita bisa ittifaq dengan Nabi, ittifaqlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau memang tidak mampu, ya fattaqullaha mastata'tum, semampunya. Misal hadirin ikhwati man rahimakumullah, bicara tentang membangun rumah tangga, persis rumah tangga Nabi kan susah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membangun suasana rumah tangga ini penuh cinta. Konfliknya saja jadi bulir-bulir cinta antara Nabi dengan istrinya. Padahal awalnya konflik. Jadi cinta luar biasa. Kita ini kebalik, cinta aja jadi bulir-bulir konflik. Bedanya tipis sih. Nabi itu ada konflik dengan istrinya, itu bisa selesai dan bisa menjadi bulir-bulir cinta. Jadi simpul-simpul cinta. Tentu kalau kita bicara kemudian ingin sama persis dengan Nabi agak berat ini. Tapi setidaknya apa kita bisa jangkau saja, Pak. Misalkan kita bisa memberikan sesuatu kepada pasangan kita, toh Nabi juga memberikan sesuatu itu kepada pasangannya. Misalkan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau pernah ngobrol dengan Nabi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ummu Salamah, kemarin saya ngirim hadiah sama Raja Najasyi. Hadiah itu sampai di Raja Najasyi, ternyata Raja Najasyi sudah meninggal. Kemungkinan hadiah-hadiah yang saya berikan kepada beliau akan dikembalikan kepada saya. Kalau hadiah itu balik ke saya, maka saya akan kasih kamu hadiah yang terbanyak dibanding istri-istri saya yang lain. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Aisyah dapat 1 porsi, Zainab 1 porsi, kemudian Ummu Habibah 1 porsi, Ummu Salamah sisanya, Pak. Padahal masih banyak. Jadi ini cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah tangga. Kalau memang tidak bisa seperti Ummu Salamah karena memang isinya cuma 1, Pak. Kalau Nabi kan banyak sih. Kita kan nggak punya. Setidaknya kita tetap memberikan hadiah semampunya kita. Maka memberikan hadiah terhadap istri atau terhadap pasangan itu sunnah Nabi. Susah nasi berlian, Pak, mahal. Yang ada saja. Karena ternyata bahagia itu sederhana. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha waktu ditanya oleh Hisham, setelah Nabi wafat tentunya ditanya oleh Hisham. Kata Hisham, wahai nenek atau wahai ibu, bagaimanakah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di rumah? Hisham atau Urwah ya, mungkin Urwah yang nanya. Kata Urwah, bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada di rumah? Kata Aisyah, ya sama kayak laki-laki yang lain. Kalau istrinya lagi beres-beres, bantuin beres-beres. Kalau ada yang perlu diangkat sama Nabi. Kalau ada yang perlu ditambah sama Nabi. Kalau ada yang perlu dijahit sama Nabi. Adzan berkumandang, semua ditinggal untuk sholat berjamaah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu Nabi membangun rumah tangga. Jadi ada tetap suasana di mana Nabi tetap memberikan kontribusi untuk urusan-urusan sederhana di rumah. Walaupun timbang nyapu doang, Pak, yang penting kelihatan istri. Ya kan kelihatan. Suami saya rajin kan minimal segitu dulu ya. Ya walaupun cuma 1 teras doang kan lumayan gitu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ada porsi yang kita bisa lakukan, mungkin tidak 100%, tapi setidaknya ada beberapa persentase yang kita bisa capai, kita berikan itu kepada pasangan kita dalam konteks rumah tangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik putra-putrinya, luar biasa pendidikannya, jadi orang semua. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, Pak. Jika ada seorang muslim, dia punya anak perempuan 2 saja minimal, kemudian 2 orang ini dididik jadi wanita yang salehah, dinikahkan kepada laki-laki, maka laki-laki ini ridho dengan istri-istrinya yang notabene anak dari orang ini, maka orang tersebut, bapak tersebut, ibu tersebut akan tinggal bersama Nabi tetanggaan di surga. Punya 2 anak perempuan. Ada yang punya anak 2 perempuan? Punya peluang tetanggaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal jadikan anak kita sebagai wanita solehah, ketika dinikahkan kepada laki-laki, laki-lakinya ridho dengan akhlak, dengan ibadah, dengan keimanan istrinya. Masya Allah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, nggak bisa 21 nggak apa-apa begitu. Yang penting ada yang bisa kita jangkau walaupun tidak 100%, Pak. Urusan ibadah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau rumah tangga anggaplah kita bisa lah saat kita ngejar nih 50%-an mah minimal. Urusan ibadah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, minimal kita mata saja lah yang bengkak. Maksudnya karena maksain nggak bangun tidur jadi bengkak.
Kalau kaki bengkak susah ngejar seperti kualitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata bengkak gak jadi masalah. Terantuk-antuk apalagi sholat malam gak jadi masalah. Yang penting ada porsi di mana kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bermasyarakat dengan sahabat-sahabatnya, Nabi selalu tampil sebagai orang yang humble, sebagai orang yang low profile. Silakan cek dalam literatur hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya enak juga nih pakai meja sebetulnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dalam bahasa hadis, bainama nahnu julusun, di antara kami Nabi duduk-duduk. Jadi kalau Nabi duduk dengan para sahabat gak kelihatan mana Nabi. Kenapa? Begitu akrab, tanpa batas, tanpa gap antara Nabi dengan para sahabat. Itu pemimpin, Masya Allah. Jadi ketika Nabi berhubungan dengan masyarakat sekitar, Nabi bermasyarakat, bersosial, Nabi tampil sebagai orang yang humble, low profile. Padahal kalau bicara kualitas, Masya Allah, panglima perang Nabi, mufti Nabi, Rasul Nabi, apalagi pemimpin negara Nabi, tapi duduk bareng dengan para sahabat tidak ada jeda. Sampai saling bercanda dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Pernah Usaid bin Hudair, Pak, dia nggak pakai baju di hadapan Nabi. Artinya Nabi sangat toleran dengan keadaan sahabat. Usaid bin Hudair nggak pakai, maksudnya telanjang dada ya, bukan telanjang semuanya, telanjang dada. Itu di hadapan Nabi, ngobrol biasa saja. Nabi tidak merasa tidak dihormati, tidak merasa itu tindakan yang tidak sopan, biasa saja, Pak. Sampai Nabi Allah Muhammad SAW bercanda, Usaid bin Hudair bercanda, Nabi Allah Muhammad tersenyum, ketawa. Maka Usaid dipukul badannya. Mungkin kalau kita kayak ditepuk ya, ente bisa aja ya. Usaid bin Hudair bercandain Nabi, Pak. Kata Usaid, ya Rasulullah, antum pukul anak. Hanya Nabi minta, oh ya maaf. Padahal itu juga bercanda, Pak, sebetulnya. Ya nepuk doang. Tapi kata Usaid, Rasul, antum pukul saya. Oh ya maaf. Oh gak cukup maaf Rasul, harus kisos. Harus kisos, kata Usaid bin Hudair. Oh siap kisos, kata Nabi SAW. Antum pukul saya. Lihat, Pak, bagaimana cara Nabi bermuamalah. Wah, kalau sekarang nggak ada pemimpin model begitu, Pak. Dipukul langsung lewat itu urusannya. Nggak dipukul aja bisa masuk penjara. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi SAW muamalahnya Masya Allah. Nggak ada jeda itu, nggak ada jarak. Bisa ngobrol bareng, Masya Allah. Maka orang gak ada yang dengki sama Nabi, tampilnya begitu, Pak. Sampai kata Nabi, ya doa antum pukul aneh aja sekarang. Kata Usaid, nanti dulu Rasul, antum pukul aneh gak pakai baju. Masa aneh pukul antum pakai baju? Nabi lepas baju, Pak. Masya Allah itu. Ini Rasul, Pak, lepas baju Nabi, antum pukul aneh. Usaid bin Hudair malah peluk Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang mau mukul antum? Aneh cuma pengen cium punggung antum. Aneh cuma pengen menyentuhkan kulit aneh sama kulit antum, itu aja. Bercanda, Pak. Sampai mau ngomong-ngomong kisos, berujung cinta seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Itu cerita sahih dibanding cerita ukasa. Karena ada yang pernah dengar ukasa yang pengen nyambung Nabi. Nah itu kata Ibnu Al-Jauzi, riwayatnya maudhu. Tapi kata Ibnu Al-Jauzi, Pak, dalam kitab Al-Mawdu'at cerita itu palsu. Tapi wallahu a'lam, dan itu kan bicaranya para ulama. Kata Ibnu Jauzi ceritanya palsu. Nah ini yang sahihnya, riwayat Usaid bin Hudair. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, saya ingin garis bawahnya, ini terserah nanti palsu atau tidak dengan cerita ukasa ya. Tapi intinya Nabi tampil betul-betul low profile, Masya Allah. Urusan keluarga excellent, Mbak. Urusan ibadah mana yang lebih hebat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan muamalah di masyarakat, Masya Allah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, urusan ngelola pasar, Pak. Kalau pasar ada pengawas. Pengawas pasar, Pak, paling keren itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh ada tepu-tepu di pasar, Pak. Nabi sweeping sendiri, Pak. Kalau sekarang kan banyak nih, mau tahun sekian ya, pada turun ke jalan, di shoot pakai TV, pakai video. Kalau Nabi nggak pakai shoot-shootan, nggak pakai video. Nabi langsung turun ke pasar, ngecek orang dagangnya gimana. Ada orang dagang gandum, atasnya kering,
Nabi tanya, berapa nih gandum? Sekian, kata Nabi. Kering nih, kering Rasul. Disodok pakai tangan Nabi, dalamnya basah. Nabi langsung enggak. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pakar yang paham betul tentang dunia ekonomi, maka tidak boleh tipu-tipu dalam dunia ekonomi. Maka Nabi pastikan, betul-betul dipastikan, Pak, pedagangnya dipastikan, pembelinya dipastikan. Di zaman Nabi, hadirin ikhwati rahimakumullah, ini kalau kita mungkin beda, ini di zaman Nabi, Pak, tidak boleh ada orang punya lapak permanen. Semua lapak itu bebas. Jadi orang datang lapak itu dadakan, Pak, kayak pasar apa? Kayak pasar kaget. Jadi datang pasang lapak, nanti selesai bongkar. Itu zaman Nabi begitu. Makanya Nabi bilang pasar ini milik umat. Tidak ada yang boleh punya lapak permanen. Tidak usah bayar retribusi, tidak usah bayar uang ini, uang itu. Tapi syaratnya satu, yang datang duluan dia yang berhak lapaknya di situ. Maka para sahabat, Pak, bangunnya pagi-pagi semua. Buru-buru datang ke pasar, karena kalau telat datang baginya belakang, Pak. Lah orang kan kalau belanja pastinya di susah. Makanya relokasi pasar Pak di Indonesia gagal terus. Kenapa? Yang dibangun di dalam-dalam, orang belanjanya di luar. Akhirnya yang punya cash di dalam pada hadirin ikhwati rahimakumullah. Tapi ini format di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian, Pak. Nabi paham betul dunia ekonomi. Maka Nabi memastikan jangan sampai ada perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam aktivitas jual beli. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan perang, Pak, Nabi itu orang yang sangat luar biasa, punya pemahaman yang sangat lengkap terkait dengan peperangan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak, musyawarah dengan para sahabat. Nabi tidak sungkan untuk mengambil pendapat sahabat dan menafikan pendapat pribadinya. Untuk konteks perang Uhud, Pak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kita mau perang nih. Pasukan orang-orang Quraisy dari Mekah sudah pada datang. Kita datang keluar, kita serang di luar kota Madinah maksudnya. Maaf, di dalam kota Madinah. Jadi Nabi tidak mau keluar kota Madinah. Saya koreksi, Nabi tidak mau keluar kota Madinah. Kata para sahabat, Rasul, bagusnya keluar perang ini. Kalau keluar kan kita bisa lebih maksimal perangnya. Karena kan kalau di dalam takutnya infrastruktur kota Madinah rusak. Mending keluar aja. Hadirin ikhwati rahimakumullah, para sahabat kompak. Nabi tadinya pengen di dalam kota Madinah, tapi karena para sahabat kompak, Nabi tidak segan untuk menarik pendapatnya dan mendahulukan pendapat sahabat. Ini biasa pada dalam dunia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak keras kepala itu, nggak notok gitu. Kalau memang ada pendapat yang lain yang lebih bagus, oke, Pak. Dalam pemilihan kemah, Pak, kemah dalam perang Badar, ada Habib bin Mundir datang, Rasul, maaf nih saya mau nanya, ini kemah kita kok jauh dari sumur Badar? Kata Nabi, iya, di sini lebih cocok kayaknya, kata Nabi. Kata Habib bin Mundir, seorang pakar strategi perang, kata beliau, ya Rasulullah, saya mau tanya dulu ini wahyu atau pendapat pribadi Rasul? Kata Rasulullah SAW, wah ini pendapat saya aja, bukan wahyu. Kalau boleh saya kasih usul Rasul, lebih bagus kemahnya dekat sumur. Kenapa? Karena kalau dekat sumur kan bisa cepat ambil air minum. Minimal logistik terpenuhi dengan segera. Kalau jauh kan agak makan waktu. Kalau dulu-duluan sama orang kafir bisa jadi orang kafir duluan. Ini cocoknya dekat sumur Badar. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi ngalah, Pak, enggak peduli itu siapa yang bicara. Selama punya argumentasi, punya pendapat yang logis, diterima sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, inilah pemimpin, inilah seorang mufti, inilah seorang pakar agama, pakar politik, pakar ekonomi yang tidak segan untuk mendahulukan pendapat orang lain dibanding dirinya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, bahkan perlakuan Nabi sama orang munafik, Pak, tolong dicek ini, masya Allah, dan tolong diambil ibrah dari sikap Nabi terhadap orang munafik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya musuh dalam selimut, ya. Namanya Abdullah bin Ubay. Singkat cerita, Pak, lagi perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Peperangan ini lawan Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi namanya, karena dekat sumur Al-Muraisi.
Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi berangkat dengan kaum muslimin menghadapi Bani Mustalik. Bani Mustalik diserang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam proses selesai peperangan tersebut, kaum muslimin istirahat. Ada orang Ansor, ada orang Muhajirin lagi mau bawa kuda untuk ngasih minum kudanya. Mereka rebutan ngasih minum kudanya. Jadi kotak minumannya begitu, terus mereka rebutan mau ngasih minum. Akhirnya yang namanya rebutan, kadang kesenggol, kadang kesikut gitu lah, Pak. Singkat cerita, orang Ansornya ketendang sama orang Muhajirin. Jadi orang Ansornya ketendang sama orang Muhajirin. Maka orang Ansor bilang, wahai orang Ansor, bantu saya. Kata orang Muhajirin, wahai orang Muhajirin, bantu saya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dengar kalimat ini Nabi langsung marah. Kata Nabi, sungguh jelek apa yang kalian panggil wahai kaum muslimin. Kenapa? Apa masalah dengan manggil Ansor dan manggil Muhajirin? Hadirin ikhwati rahimakumullah, orang Ansor panggil orang Ansor, orang Muhajirin panggil orang Muhajirin. Ini namanya fanatisme. Namanya fanatisme. Kata Nabi, kalau mau kalian panggil orang untuk kalian ditolong atau menolong kalian, panggillah, wahai kaum muslimin, bantu saya. Jangan panggil kelompoknya. Dan Nabi tidak suka manggil-manggil kelompok begitu. Karena nama yang sudah Allah berikan, sama kumul muslimin. Allah telah ngasih nama kita sebagai muslim. Bukan ormasnya, bukan kelompoknya, bukan parpolnya, bukan afiliasi politiknya, muslim. Makanya Nabi SAW gak suka kalau ada orang Ansor panggil orang Ansor, terus minta tolong sama orang Ansor. Kesannya kalau Muhajirin bukan Ansor, atau orang Muhajirin musuhnya Ansor, kan kesannya begitu. Padahal Ansor dan Muhajirin kan orang-orang baik. Tapi Nabi gak suka panggil-panggil fanatisme begitu. Kalau mau panggil wahai kaum muslimin, jangan panggil Ansor, dengan panggil Muhajirin. Selesai Nabi marahin sahabat, Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong sama orang-orang Ansor. Kata Abdullah bin Ubay, no, aneh bilang udah apa? Sekarang udah mulai songong di Nabi kita. Sekarang udah bela-belain Muhajirin. Ente sih kenapa pakai ngundang Muhammad datang ke sini? Ente sih kenapa ngasih jamuan kepada Muhammad sejak dulu? Ente sih ngasih rumah, ngasih tanah buat orang-orang Mekah. Gara-gara ente semuanya. Maka kata Abdullah bin Ubay, demi Allah, kalau kita sudah sampai kota Madinah nanti, maka orang kuat akan mengeluarkan orang yang lemah dan hina. Maksudnya gini, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau sampai kota Madinah, maka orang kuat akan mengeluarkan orang yang lemah. Maksudnya yang kuat itu adalah Abdullah bin Ubay, dan yang lemah itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dipikirin sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi tersinggung dengan ucapan ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sampai bikin Nabi gelisah, Pak. Kenapa kata-kata itu terlalu menyakitkan buat Nabi? Ini masya Allah, Nabi saja tetap punya hati yang mudah lah, dalam artian yang tersinggung dalam konteks itu. Ada orang Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bilang akan mengeluarkan orang hina, orang kuat akan mengeluarkan orang yang hina. Dan Nabi tersinggung dengan itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Umar bin Khattab tampil. Kata Umar, Rasul, orang itu bikin sakit hati antum, suruh aneh bunuh orang itu, selesai sekarang ini. Umar, kita lihat Pak, jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai ada orang nanti yang bilang bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, munafik, jelas munafiknya, jelas gak suka sama nabinya, Nabi masih tetap menyayangi beliau. Ini adilnya pemimpin. Hadirin ikhwati rahimakumullah, padahal jelas memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas tidak suka sama Nabi, tapi Nabi masih sayang Pak sama beliau. Sampai cerita rumor akan dibunuh ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu didengar oleh anaknya yang bernama Abdullah. Anaknya datang Pak ke Nabi, Rasul, saya dengar ini kabar burung, cerita-cerita dari orang-orang katanya ada yang pengen bunuh bapak saya. Dengar-dengar malah Nabi yang mau bunuh bapak saya.
Kata Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay. Jadi nama bapak sama anak sama-sama Abdullah. Kata Abdullah, ya Rasulullah, orang-orang Khazraj demi Allah semuanya tahu kalau tidak ada anak yang paling mencintai bapaknya kecuali saya. Jadi di Khazraj itu nggak ada anak yang paling mencintai bapaknya kecuali Abdullah, kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nggak ada yang lain yang lebih cinta kecuali saya. Maka tolong ya Rasulullah, jika engkau perintahkan membunuh bapak saya, maka izinkan saya yang bunuh. Kenapa harus saya yang bunuh? Abdullah bin Ubay bin Salul beliau bilang, kalau orang lain yang kau suruh ya Rasul untuk membunuh bapak saya, padahal saya sangat mencintai bapak saya menyayangi bapak saya, khawatir ketika saya ketemu orang yang membunuh bapak saya, hati saya nggak bisa sabar. Takutnya saya balas dendam. Takutnya saya malah membunuh orang yang telah membunuh bapak saya. Padahal itu kau perintahkan. Maka tolong ya Rasulullah, jika memang harus bapak saya dibunuh, saya yang disuruh. Jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, kita akan bersikap baik padanya. Kita akan bergaul dengan cara yang baik dengannya selama dia bersama kita. Selesai. Kalimatnya segitu doang. Artinya hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi tahu dia munafik, Nabi tahu dia nggak suka sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi masih menyayangi dia. Jadi tolong Bapak Ibu Allah muliakan, jangan sampai kebencian melupakan kebaikan orang. Hadirin ikhwati rahimakumullah, jangan sampai begitu. Bagaimanapun juga orang, siapapun itu pasti punya kontribusi. Maka hargai kontribusinya, jangan lupakan kontribusinya. Ini bentar-bentar kayaknya orang nggak punya kontribusi sama sekali. Main sikat nih, masya Allah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini Nabi. Karena kita bukan Nabi, setidaknya kita mengikuti jejak beliau. Tidak usah 100%, 50 nggak jadi masalah, Pak. Susah 50%, Pak, 25%. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang penting setidaknya kita sudah meniatkan diri untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini giliran mau ngikutin Nabi, dulunya poligami terus. Kan sunnah Nabi, betul Pak, sunnah Nabi itu yang dibahas, masya Allah. Sampai ngobrol di kopi, ngobrol di rumah, ngobrol di masjid, yang dibahas kapan poligami. Hadirin ikhwati rahimakumullah, giliran membangun rumah tangga kayak Nabi, itu kan Nabi. Giliran poligami, kayaknya ini sunnah Nabi. Bingung aja ini maunya apa sebetulnya? Hadirin ikhwati rahimakumullah, giliran orang bersikap sama kita harus mengikuti Nabi. Harus sopan dong kayak Nabi, harus gini dong kayak Nabi. Giliran kita, itu kan Nabi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kita ini membutuhkan sesuatu yang konkret, Pak. Kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti jejak langkahnya sebisa mungkin. Apa yang kita bisa jangkau, kita jangkau. Hadirin ikhwati rahimakumullah, misal Pak, katakanlah bapaknya semuanya mau poligami, silakan saja loh. Tapi pastikan satu hal, bahwa pernikahan kita selalu melahirkan maslahat. Andai memang harus Pak, silakan, tapi pastikan melahirkan maslahat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika perang Bani Mustalik Pak yang tadi saya ceritakan, itu Nabi akhirnya menikah dengan Juwairiyah binti Harith namanya. Juwairiyah binti Harith wanita cantik Pak, cantik sekali. Ketika Juwairiyah binti Harith jadi tawanan perang, jadi budak, oleh Nabi diserahkan kepada Sabit bin Qais. Karena jatahnya Sabit Pak. Kata Nabi, ini Sabit jatah ente. Namanya Juwairiyah binti Haris, nama aslinya Barrah binti Haris, diserahkan Juwairiyah binti Haris bin Abi Dirab kepada Sabit bin Qais. Sudah sampai di Sabit bin Qais, Juwairiyah tidak setuju Pak. Dia balik lagi ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Juwairiyah, ya Rasulullah, maaf ini. Kalau Rasul ngasih saya ke Sabit bin Qais, saya nggak mau. Sabit bin Qais ini anak paman saya sepupuan sama dia. Saya nggak mau kalau bersama dengan Sabit bin Qais. Cari orang lain. Akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antum nggak mau sama Sabit bin Qais? Nggak mau Rasul. Mau nggak saya tawarin yang lebih baik daripada itu? Apa itu ya Rasulullah? Antum saya merdekakan, antum nikah dengan saya.
Itu waktu Juwairiyah Pak datang ke Nabi, Aisyah lihat, wah aroma-aromanya nikah. Itu kata Aisyah. Nabi beliau paham betul, wah aroma-aromanya cantik model begini nikah nih. Padahal demi Allah Pak, bukan karena cantiknya Nabi menikahi Juwairiyah. Tapi kan biasa kalau cemburu kan begitu ya, apa aja disebut. Nah, ini aroma-aromanya nikah gitu. Feelingnya udah gak enak gitu. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi ada tujuan Pak yang maslahat terhadap dampak dari pernikahan tersebut. Masya Allah ini. Juwairiyah itu kan satu kabilah Bani Mustalik Pak. Dia pimpinannya lah, karena bapaknya pimpinannya namanya Haris bin Abi Dirar. Nah, Juwairiyah ini tokoh bangsawan Bani Mustalik. Dan perempuan, anak-anak sudah dibagi-bagikan oleh Nabi kepada para sahabat. Jadi nggak ada wanita Bani Mustalik yang merdeka. Semuanya sudah dibagikan sebagai hamba sahaya, termasuk Juwairiyah binti Haris tadinya. Tapi karena Nabi menikahi beliau, maka Nabi memerdekakan beliau. Dimerdekakanlah Juwairiyah binti Haris dan dinikahi. Otomatis sekarang Juwairiyah bukan lagi hamba sahaya, tapi jadi istri Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Pak, adab para sahabat. Maka seluruh para sahabat yang punya budak, punya hamba sahaya dari kalangan Bani Mustalik, mereka semua membebaskan hamba sahaya tersebut. Seluruhnya. Bani Mustalik tadinya jadi hamba sahaya, sudah dibagikan oleh Nabi. Nabi menikahi Juwairiyah, maka seluruh sahabat membebaskan, memerdekakan seluruh hamba sahaya yang mereka punya dari kalangan Bani Mustalik. Ketika ditanya kenapa, jawaban sahabat, kami tidak ridha jika kami punya hamba sahaya, padahal hamba sahaya itu adalah saudara dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab sahabat. Merdeka semuanya Pak, karena Bani Mustalik diperdekakan oleh para sahabat. Mereka berterima kasih Pak atas kemerdekaan mereka, maka berbondong-bondong semuanya masuk Islam Pak. 100 orang Bani Mustalik bersyahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya perang, jadi masuk Islam. Hadirin ikhwatina rahimakumullah, ini pernikahan Nabi tujuan maslahatnya tercapai. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah bertemu wanita yang penuh barokah kecuali Juwairiyah binti Haris. Gara-gara dia satu kabilah bebas jadi hamba sahaya, satu kabilah masuk Islam. Kita kalau poligami siapa yang masuk Islam? Kira-kira kalau kita pikir lagi, siapa yang masuk Islam kira-kira? Tapi bukan berarti tidak boleh, silakan, cuman pastikan ada nilai kemaslahatan. Makanya dalam Al-Quran ditutup dengan ayat fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau khawatir tidak bisa adil, cukup satu, begitu. Lisan gue ke kanan memang. Begitu. Nah, jadi ikhwatimah rahimakumullah. Jadi jangan sampai kemudian ya kita pengen ngikut Nabi dan judulnya di poligami terus Pak ini Masya Allah. Padahal mengikuti sunnah Nabi masih banyak aspek yang lain yang bisa kita jangkau Pak. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, misalkan kita mencoba tampil sebagai seorang ayah yang baik, itu sudah sunnah Nabi. Tampil sebagai seorang suami yang baik, itu sudah sunnah Nabi, Masya Allah. Sebagai pedagang yang baik, itu sunnah Nabi, Pak. Sebagai seorang imam yang baik, sunnah Nabi. Pemimpin yang baik, sunnah Nabi. Jamaah rakyat yang baik, sunnah Nabi, Pak. Karena Nabi mengajarkan itu semua. Kalau kita nggak bisa Pak sholat tahajud sampai kaki bengkak, lari ke yang lainnya. Jadi suami yang baik, agak susah saja jadi ayah yang baik, agak susah saja jadi masyarakat yang baik, agak susah saja jadi seorang ahli sedekah, agak susah juga. Masya Allah, maunya hadirin ikhwatimah rahimakumullah, masa semuanya susah ya? Kalau nggak bisa 100%, 50 nggak jadi masalah. Saya selalu mengapresiasi Pak, ketika ada orang ingin mengikuti tata cara Nabi, walaupun belum sempurna-sempurna betul, tapi sudah alhamdulillah dimulai. Lagi ikhtiar Ustaz, jadi yang begini-begini, Masya Allah, silahkan saja. Dan kita akan mengambil peranan itu semampu kita. Kenapa? Karena kita bukan Nabi Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pak, itu kalau istighfar itu tidak kurang dari 100. Tidak pernah kurang dari 100. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dosanya sudah dimaafkan, jaminan surga sudah didapatkan, istighfarnya masih 100. Kita ini bukan Nabi Pak, jaminan surga belum dapat,
Pengampunan dosa juga sama, belum tentu dapat, masih juga susah istighfar. Hadirin ikhwati rahimahullah, justru karena kita bukan nabi, setidaknya kita punya gerakan, punya sikap, punya komitmen untuk bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa jangkau, Pak? Demi Allah, yang kita bisa jangkau saja lah. Kalau nggak bisa kita jangkau, nggak usah lah. Yang kita bisa jangkau, tapi pasti bisa kita jangkau. Hadirin ikhwati rahimahullah, contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap, dalam menjelaskan agama, dalam beribadah, itu selalu Nabi memberikan kemudahan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi jangan sampai dipersulit, Pak, bicara agama. Ada 3 orang sahabat, Pak, datang ke Aisyah radhiyallahu anha. Kata 3 orang sahabat ini, wahai ummul mukminin Aisyah, bagaimanakah kata Nabi ibadahnya di rumah? Dijelaskan oleh Aisyah, Pak, begini. Kata 3 orang sahabat ini, demi Allah, berat nian jadi Rasul. Kalau begitu, kata 3 orang sahabat, mulai besok nih saya tidak akan pernah ketemu siang kecuali saya bakal puasa selamanya, seumur hidup saya. Yang satu lagi ngomong, Pak, kalau gitu mulai besok tiap ketemu malam saya akan begadang, saya isi dengan sholat malam, gak bakalan tidur. Yang ketiga, Pak, puasa udah, sholat udah, apalagi nih yang belum. Kata yang ketiga, kalau begitu saya gak bakalan nikah seumur umur. Jangan aja udah, daripada keganggu sama istri dalam beribadah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini omongan kedengaran sama Nabi, Pak. Nabi langsung datang menghampiri yang 3 orang. Bentar, ente ngomong begini tadi ya? Iya Rasul, kita pengen ngikutin Nabi, biar seleting dengan Nabi. Saya akan puasa terus-terusan, sholat malam terus-terusan, gak akan nikah sama sekali. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ana asqa wa akhsha minkum. Saya ini orang yang paling bertakwa dibanding kalian. Saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Ini untuk menegaskan bahwa lettingan Nabi ini sudah jauh dari semua ini. Ente ngomong begitu, ini udah tinggi di level nih. Dengar nih, aneh aja gimana nih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneh arqudu wa usalli. Saya tidur, saya sholat. Jadi Nabi memberikan kemudahan, Mbak. Kalau memang bisa tidur, tidur. Kalau misalkan bisa sholat, fadhal sholat. Kalau bisa sholat sambil tidur, susah, Pak. Susah. Kalau tidur sambil sholat, bisa, Pak. Bisa. Orang sambil sholat bisa, sambil tidur bisa sholat. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kita ambil waktu, Pak, dan itu tidak harus banyak-banyak, yang penting sholat. Kata Nabi, saya juga puasa, wa uftiru, saya juga buka puasa, saya juga nikah. Ini jangan sampai berlebihan dalam masalah ibadah, Pak. Maka Nabi memberikan pemahaman kepada sahabat bagaimana cara beribadah yang benar, tidak usah berlebihan, proporsional, Pak. Itu bahasa proporsional. Dan bicara ibadah itu akan kembali kepada kita, Pak. Fashionnya di mana? Fashionnya di mana? Contoh, Pak, yang paling banyak hafalan hadisnya siapa? Sahabat Abu Hurairah. Pernah nggak dengar hadis dari Khalid bin Walid? Ya minimal nggak sebanyak Abu Hurairah. Kalau ada pun hadis dari Khalid bin Walid. Maksudnya gini, Pak, urusan ngapal hadis Abu Hurairah jagonya. Khalid bin Walid jangan dipaksa ngapalin hadis, Pak. Karena mungkin bukan fashionnya. Kalau Khalid suruhnya ngapain, Pak? Perang. Kalau perang jagonya, Pak. Suruh bawa pedang, selesai. Itu Khalid bin Walid. Yang paham Quran, Pak, ada Abdullah bin Abbas. Urusan masalah fikih ada Mu'ad bin Jabal. Urusan faraid ada Zaid bin Sabit. Masing-masing punya kelebihan, Pak, yang berbeda dengan sahabat yang lain. Ada Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As. Abdullah bin Amr, Pak, rajin sholat, rajin puasa, Masya Allah. Sampai datang ke Nabi, Rasul tambah lagi, Rasul tambah lagi. Sampai ketika Abdullah bin Amr bin As tua, baru berasa, dulu saya menyesal, kenapa dulu saya minta terus sama Nabi. Giliran sudah sepuh baru terasa, Pak, berat ternyata dengan komitmen amalan-amalan yang dulu pernah disebutkan oleh
Nabi. Makin umur nambah ya makin berat Pak suasana kondisinya. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya nyesal dulu minta terus sama Nabi. Tapi dilihat oleh sejarah Pak, beliau orang yang rajin sholat dan rajin puasa. Ada yang fokus ibadahnya begitu? Ada Pak. Yang hafal Quran fokus ibadahnya ada. Yang hafal hadis ada. Yang jago perang ada. Bahkan yang rajin sedekah ada Pak. Mungkin hafalan Quran tidak sebanyak yang lain. Mungkin hafalan hadis tidak sebanyak Abu Hurairah, tapi urusan sedekah terdepan Pak. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Utsman bin Affan. Mungkin hafalan hadisnya tidak sebanyak Abu Hurairah, Pak. Mungkin sholatnya tidak sebagus Abdullah bin Amr bin As. Mungkin tidak sekualitas Abdullah bin Amr bin As, tapi mereka punya fashion dalam melakukan ibadahnya. Apa yang paling mudah dijangkau? Jangkau, Pak. Kalau kata orang Sunda nih, Pak, saya kata Indonesia apa nih? Jangan suka ulah ngarau kusiku. Sundanya, Indonesianya apa? Ngarau kusiku, Pak. Ini sikut Pak, ini sesuatu dipakai sikut gitu. Maksudnya gini, jangan suka pengen banyak tapi nggak kejangkau Pak. Proporsional saja. Hadirin ikhwati rahimakumullah, supaya apa? Kita nggak capek ngikutin sunnah Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru bisa di zikirnya saja zikir Pak, baru bisa di sholatnya sholat, baru bisa di puasa ya puasa, bisa di sedekah ya sedekah Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, walaupun kalau dibanding-bandingkan kualitas kita tidak mungkin sama dengan kualitas para sahabat. Dan ini harus kita terima Pak. Saya tegaskan nih, ibadah sehebat apapun kita tidak mungkin seleting dengan kualitas ibadahnya para sahabat. Itu faktanya. Kata Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang Pak hari ini infak segede gunung Uhud, emas segede gunung Uhud. Kata Nabi, dibanding amalnya sahabat itu tidak lebih daripada satu mud infaknya sahabat. Satu mud Pak, satu mud. Ini satu mud, ini setengah mud. Bahkan kata Nabi, jangan satu mud, setengah mud aja udah kagak dapet Pak. Kita infak segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu bahkan ada bukit yang bisa kita naikin ya. Kalau kita ke Uhud tuh ada bukit yang kita bisa naik. Nah, itu namanya bukit rumah, bukan bukit Uhud. Uhud itu yang tingginya Pak, yang sononya lagi. Nah, itu namanya pegunungan Uhud. Itu panjangnya berkilometer Pak. Kalau yang kita naikin namanya bukit rumah. Itu tempat para pemanah stay tune di situ Pak. Tapi gunung Uhud itu yang gedenya. Nah, kita infak segede gunung Uhud itu tidak lebih daripada setengah mudnya para sahabat. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita gak nyampe di situ, jadi boro-boro dengan nabinya, dengan sahabat saja sudah kalah saing kita. Tapi sekali lagi, hadirin ikhwati rahimakumullah, kelebihan umat akhir zaman ini, kelebihan umat akhir zaman, karena kita jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga tidak ketemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Justru itu kelebihannya. Kalau ada orang ngikutin sunnah Nabi, gak pernah ketemu Nabi, gak pernah muwajah dengan Nabi, itu pahalanya dikalikan beberapa kali lipat. Kenapa? Orang kalau ketemu Nabi, bahasa kasarnya, orang ketemu Nabi ada nilai wajarnya. Tapi kalau orang belum pernah ketemu Nabi tapi punya iman, punya komitmen mengikuti sunnah Nabi, dahsyat. Sekali lagi semampunya dan sesuaikan dengan fashionnya. Yang penting agama itu dinikmati dengan enjoy, dengan enjoy. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka jangan khawatir dengan para pemuka agama. Pemuka agama Islam itu tidak pernah bikin horor. Enjoy maksudnya. Jangan salah paham. Mungkin ada diksi, ada kalimat yang perlu dikonfirmasi. Konfirmasi saja dulu. Jangan sampai bikin ribut pada umat ini. Gak tahu dibuat siapa pesannya. Oh gitu lah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, jangan khawatir dengan para pemuka agama. Sampai pada akhirnya, Bapak Ibu Allah muliakan, setiap kita sampai kata Nabi diberikan gradasi, diberikan tahapan. Dari yang paling ideal sampai yang paling tidak ideal. Itu bicara ibadah Pak, atau apapun bentuknya. Nabi sudah memberikan arahan, mau yang sangat ideal atau yang kurang ideal. Ini Masya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ilmu Pak, kata Nabi, kun aliman. Jadilah orang-orang yang
ilmu. Itu idealnya. Jika kamu tidak mampu, fa illam yastati, maka jadilah fakun muta'alliman. Jadilah orang yang pembelajar. Gak mampu nih jadi alim, jadi pembelajar, minimal belajar. Ini belajarnya dulu gak alim-alim, bodo amat, yang penting belajar. Gak pernah jadi ulama nih gara-gara sering ngaji, tetap belajar. Karena kita belajar bukan mau jadi predikat ulama, kita belajar untuk memperbaiki diri. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau belajar juga nggak sanggup, nggak bisa, mustami'an, jadi pendengar. Belajar kagak, nggak mudeng, pokoknya Ustaz ngomong apaan, cuman saya mau dengerin aja udah. Bisa senyum, saya senyum. Bisa teriak, saya teriak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya bingung mau ngapain, dong saya kagak ngerti. Bisa mustami saja, dengerin aja, mau denger aja. Walaupun mungkin nggak mudeng, nggak paham, nggak masuk, nggak connect, yang penting denger, Pak. Itu kata Nabi. Kalau emang nggak bisa jadi mutaliman, mustami'an deh. Atau yang keempat, Pak, kalau nggak bisa jadi alim, tidak bisa jadi pembelajar, tidak bisa jadi pendengar, muhibban, pecinta saja. Bang ngaji apa bang? Nggak mau nih. Tapi suka nggak bang ngaji? Suka ngaji mah. Nggak apa-apa daripada ngaji, sono bagus itu. Cuman nggak usah ngajak aneh. Ini nggak mau, tapi dia suka, Pak. Dia suka kalau orang pada ngaji, dia suka kalau orang pada berangkat ke masjid, ke musola. Tapi dianya memang kagak mau, itu yang bersolat. Minimal muhibban, doyan, suka aja, Pak. Gak usah doyan, suka loh. Kata Nabi, Pak, fala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Fatuhlika bih, maka kamu akan binasa. Boro-boro jadi alim, Pak. Jadi muta'alim saja kagak. Jadi pembelajaran dia kagak mau. Boro-boro jadi pembelajar, Pak. Jadi pendengar aja nggak mau. Boro-boro jadi pendengar, Pak. Suka aja kagak suka. Maka yang kelimanya berarti nggak suka sama sekali. Fatuh likabi, dia binasa gara-gara itu. Itu tahapannya, Pak. Dalam ibadah juga sama. Nggak bisa ideal, apa yang minimal kita bisa lakukan. Dalam akhlak ada ideal, ada yang batas minimal yang kita bisa lakukan. Dalam akidah juga sama, yang minimal yang kita bisa lakukan. Pada akhirnya, Pak, kita tidak akan disia-siakan. Sedikit apapun amal kita tetap akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla dan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Jika itu kebaikan akan dilipat gandakan, dan jika itu keburukan tetap tidak akan dilipat gandakan. Satu kesalahan, satu saja dosa. Allah a'lam. Sudah begini. Silakan azan. Nanti izin ada penutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, hadirin ikhwati iman rahimahumullah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki nanya ke Nabi. Kata laki-laki ini, "Ara'aita idza shallaitus shalawatil maktubat?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku cuman sholat 5 waktu? Wasumtu Ramadan, saya cuma puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal. Wa haramtul harama, saya mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalik syai'an, dan saya tidak mau nambah apapun selain itu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, dah gitu doang. Kata sahabat ini, "A'adkhulul jannah?" Kira-kira saya masuk surga kagak atau surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, ente masuk surga. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata sahabat ini, "Wallahi, demi Allah, la azidu ala dzalik syai'an." Saya tidak akan menambahkan yang lain selain 3 itu saja. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, agama itu mudah. Ini jangan dibikin yang kita bisa jangkau, yang kita bisa raih. Tentunya kalau kita ingin mendapatkan yang lebih wah, lebih hebat, lebih bagus, silakan. Kalau kita memang punya target ingin mendapatkan yang lebih bagus, silakan. Ustaz, saya kalau sholat 5 waktu insya Allah masuk surga, insya Allah masuk surga. Tapi saya pengen makom saya naik level terus, Ustaz. Nah, ya sholat tahan. Karena asa ayya ma'asa karab buka maqamam mahmud. Silakan. Ustaz, saya ini kan punya kekurangan, punya dosa, punya kesalahan. Dalam hadis Nabi SAW ada sholat awwabin namanya, sholat bagi para pendosa. Itu waktunya adalah di waktu duha. Makanya disebut dengan sholat duha itu sholat awwabin. Nah, saya pengen menambahkan nih sholat saya jadi sholat awwabin dengan sholat duha supaya dosa-dosa saya dimaafkan. Makanya kenapa kok sholat duha dihubungkan dengan rezeki, Pak? Karena sholat duha adalah sholat bagi para pendosa. Dia minta maaf, minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosanya, dan hilangnya dosa memudahkan rezeki. Rumusnya gitu, hilangnya dosa memudahkan rezeki. Bisa jadi rezeki kita seret gara-gara kita banyak bisa. Hadirin ikhwati rahimakumullah, bisa jadi masyarakat Indonesia, Pak, sebetulnya kaya raya negaranya, tapi rakyatnya mungkin ada yang salah di situ. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka ini jadi kaidah, jangan sampai kita hanya karena kita bukan nabi malah kita menjadi alasan untuk tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi alasan untuk kita untuk mangkir dari kewajiban, mangkir dari keharusan. Justru karena kita bukan nabi, maka terus pepet Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita bisa mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa 100%, tidak harus 100%. Yang bisa kita jangkaulah. Yang kita bisa ambillah. Yang kita bisa lakukanlah semampunya, sebisanya. Dan hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita tutup dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap ketemu dengan sahabat siapapun dan manapun itu selalu memberikan sebuah motivasi bahwa surga Allah Azza wa Jalla pasti adanya. Maka siapapun yang bertanya tentang surga, maka Nabi akan jawab dengan surga. Ada seorang sahabat kakinya pincang, "Rasul, kalau saya jihad fisabilillah, apakah saya akan masuk surga nanti? Dan kalau saya di surga nanti, apakah kaki saya akan normal, tidak pincang lagi?" Jawaban Nabi, "Iya." Dakhala perang.
Ada sahabat datang, ya Rasulullah, saya cuma sholat 5 waktu, saya cuma puasa Ramadan, saya cuma taat sama suami, itu saja. Apakah gara-gara itu nih para ibu ya? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan taat sama suami, itu saja amal saya. Masuk surga gak kira-kira? Masuk surga. Ada nenek-nenek, hadirin ikhwati rahimakumullah, suka bersihin masjid. Sampai nanya ke Rasul, kira-kira saya bakal masuk surga kagak? Tukang bersihin masjid, merebot lah gitu. Datang ke Nabi, saya bakal masuk surga enggak? Nenek-nenek. Kata Nabi, duh maaf nih, di surga enggak ada nenek-nenek. Nangis nenek-nenek. Aduh, udah capek-capek bersihin masjid, gak masuk surga ini. Kata Nabi, maksudnya bukan nenek gak bakalan masuk surga. Saya bilang gak ada nenek-nenek di surga. Bukan berarti nenek gak bakal masuk surga. Nenek bakal masuk surga, cuma nenek bakal berubah tampilannya menjadi wanita belia, wanita muda, casingnya ganti. Jadi wajah-wajah yang sepuh sekarang Pak, terus kemudian meninggal dunia, nanti nggak ada wajah-wajah ini lagi. Diganti dengan fisik yang baru, yang lebih keren ketimbang bidadara surga. Kalau bidadari kan cewek, bidadara surga lebih keren Pak daripada itu. Sekarang orang ganteng mana itu lebih ganteng daripada itu Pak. Bidadari aja kalah menurut saya. Kenapa? Casing kita diganti semua. Bahkan dalam kalimat Al-Quran itu, kalau perempuan itu seperti pemudi yang baru tumbuh fisiknya Pak, ya. Fisik kehormatannya itu baru tumbuh. Pokoknya lagi gemesin banget gitu lah. Dan kita akan ditakdirkan antara usia 17 sampai 20 tahunan. Dan ini motivasi dari Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastabiqul khairat, bersegera dalam kebaikan. Jangan sampai kemudian kita terlambat melakukan kebaikan. Banyak orang yang ingin mencapai dan menggapai rahmat Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang ingin mencapai dan menggapai surganya Allah Azza wa Jalla. Maka kita pun harus ada di barisan itu. Harus hadir di barisan itu, harus hadir di barisan orang-orang yang sangat mengidolakan rahmat Allah Azza wa Jalla, sangat mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla. Hadir di situ, Pak. Ustaz, susah, berat. Kenapa kemudian mencapai ridho dan rahmat Allah itu susah, berat? Jawabannya, Pak, mungkin pahit prosesnya, pancaroba prosesnya, Pak. Kenapa ingin mencapai ridho Allah itu pahit, susah, berat? Jawabannya karena surga itu manis. Maka prosesnya akan dipersulit agar rasa manis yang didapatkan di surga lebih nikmat rasanya. Ingin tahu rasa manisnya surga? Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Yakin Allah takdirkan sebagai para penghuni surga Allah Azza wa Jalla, dan masuk surganya kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bisa memberikan syafaat bagi teman-teman kita yang dulu pernah sholat bareng dengan kita, yang dulu suka ngaji bareng dengan kita, yang dulu suka diskusi agama dengan kita, yang dulu suka makan bareng tapi sambil sharing agama. Mudah-mudahan kumpulan ini bisa memberikan syafaat bagi mereka, karena seorang teman bisa memberikan syafaat kepada temannya yang lain. Teman yang soleh bisa memberikan syafaat kepada temannya yang lain. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang bisa ngasih syafaat. Setidaknya Pak, setidaknya Ustaz kayaknya gak bisa ngasih syafaat. Minimal kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari teman-teman kita yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.